Mimpi, kata yang sering banget kita pakai, bahkan hampir setiap hari. Gue punya mimpi, gue lagi mengejar mimpi, dan semua orang berhak punya mimpi. Tapi anehnya, semakin sering kita ngomongin mimpi, semakin jarang kita benar-benar mikirin sebenarnya mimpi itu apa sih? Apakah cuman sekedar bunga tidur yang muncul tiap malam, atau sesuatu yang lebih dari itu? Karena kalau dipikir-pikir, hal yang kita sebut mimpi itu bisa bikin seseorang bertahan di saat semuanya lagi gak baik-baik aja. Bisa bikin seseorang terus berjalan meskipun dia capek, meskipun dia sendirian. Tapi di waktu yang sama, mimpi juga bisa jadi alasan kenapa seseorang merasa gagal. Kalau kita tarik sedikit lebih jauh, kata mimpi digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang muncul di dalam tidur kita. Tapi menariknya, mimpi punya arti yang lebih luas, yang bukan cuma berarti apa yang kita lihat saat tidur, tapi juga sesuatu yang kita inginkan dalam hidup. Dan kadang dianggap sebagai pertanda atau sesuatu yang punya makna tersembunyi. Secara filosofis, mimpi sering dianggap sebagai jembatan antara apa yang kita rasakan dan apa yang gak bisa kita ucapkan. Tempat di mana keinginan yang kita pendam, ketakutan yang kita sembunyikan, dan harapan yang belum sempat kita kejar, semuanya muncul tanpa kita sadari. Tapi seiring waktu, arti mimpi ini berubah. Kita gak lagi ngomongin apa yang kita lihat saat kita tidur, tapi apa yang kita kejar saat kita bangun. Mimpi bukan lagi sekedar bayangan, tapi jadi tujuan. Lucunya, dulu waktu kita masih kecil, mimpi itu sesuatu yang gampang banget kita ucapkan. Kalau ditanya, besar nanti mau jadi apa? Kita bisa jawab dengan yakin. Pengen jadi dokter, pengen jadi pilot, pengen jadi apapun, tanpa mikir, tanpa takut. Karena waktu itu kita belum kenal yang namanya gagal. Tapi makin kesini, tanpa kita sadar, cara kita ngeliat mimpi itu berubah. Kita mulai dengar banyak suara-suara nih. Jangan terlalu tinggi, realistis aja, itu susah loh. Dan pelan-pelan, kita mulai percaya. Bukan karena mimpi kita salah, tapi karena kita mulai ngeraguin diri sendiri. Kita mulai bandingin hidup kita sama orang lain, lihat mereka udah sejauh apa, sementara kita masih di tempatnya sama. Dan dari situ, mimpi yang dulu kita jaga, pelan-pelan kita tinggalin. Bukan karena kita gak mau, tapi karena kita takut. Takut gagal, takut gak cukup, takut dibilang mimpi doang. Jadi akhirnya banyak dari kita lebih milih aman aja. Lebih milih hidup yang katanya realistis daripada hidup yang benar-benar kita inginkan. Padahal, kalau dipikir lagi, mimpi itu gak pernah benar-benar hilang. Dia gak pergi kemana-mana. Dia cuma ketutup. Ketutup sama rasa takut, ketutup sama omongan orang, ketutup sama kenyataan yang gak selalu sesuai dengan harapan. Tapi jauh di dalam sana, mimpi itu masih ada. Masih muncul di saat kita lagi sendiri, lagi capek, di saat kita mulai nanya ke diri sendiri, sebenarnya gue maunya apa sih? Dan anehnya, jawaban itu seringkali bukan sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang udah lama kita tahu. Sesuatu yang pernah kita sebut sebagai mimpi, yang dulu kita yakini sebelum kita belajar untuk ragu. Jadi, kalau hari ini lo ngerasa hilang arah, ngerasa hidup lo jalan di tempat, atau bahkan ngerasa udah terlalu jauh buat mulai lagi, coba deh berhenti sebentar, ingat lagi. Dulu lo pernah pengen jadi apa? Bukan yang orang lain mau, bukan yang kelihatannya aman, tapi yang benar-benar lo pengen. Karena bisa jadi hal yang selama ini lo cari bukan sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang sempat lo tinggalin. Dan mungkin mimpi itu masih nunggu lo buat pulang. Kalau lo ngerasa apa yang gue bilang ada benernya,
Lo bisa like video ini biar gue bisa tahu seberapa banyak dari kalian yang masih punya mimpi. Lo juga bisa subscribe dan tulis mimpi lo di komen biar lo bisa balik lagi ke sini ketika lo udah sampai di sana. Jangan berhenti bermimpi dan mewujudkannya. Gue Yuko Artasyagara.